Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalam ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulum wal hikam. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa ba'd. Yang saya hormati Ustazah Mukminah sebagai pengasuh pesantren Putri Manarul Islam PP3 MI, Ustaz Widodo SAG, kemudian Ustazah Tri Mulyani SPD, dan Ustazah Diah Ermawati SAG. Alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu untuk yang kedua kalinya setelah sebelum Ramadan kemarin ya, bulan Sya'ban kita bertemu dengan melalui perjuangan sampai ke tempat ini ya. Menggunakan Google Map ya. Semoga jerih payah punya semuanya yang bertiga ada dua kesempatan ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami terima kasih banyak atas istilahnya kehadiran panjenengan. Semoga kehadiran panjenengan ke sini itu membawa kebaikan juga dan keberkahan untuk kami sekeluarga. Pagi ini nanti sebelum kita untuk kalau pembahasannya itu tashih, cuma saya mikirnya kalau tashih itu kok saya yang paling baik bukan, artinya nanti kita belajar bersama dan nanti akan kami sampaikan beberapa hal terkait masalah Al-Quran dan bagaimana yang kami rangkum dalam buku yang kami tulis di akhir ya, tentang kompetensi membaca, kompetensi orang-orang yang ada di jalan Quran. Ada 8 kompetensi. Sebelumnya ada 4 poin yang akan kami sampaikan dan semoga ini menjadi penyemangat kita semuanya ya. Pertama adalah tentang karakteristik Al-Quran. Pertama kita bahas. Yang kedua adalah mengenai bagaimana cara kita bahagia dengan Quran. Orang di dunia ini kan rata-rata mereka mencari yang namanya kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang tidak mau bahagia. Bahkan kalau orang-orang yang awam sekalipun, kalau orang-orang kamu ditanya bagaimana cita-citamu, mereka menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat jawaban yang sangat-sangat sederhana tetapi susah ya. Mereka mengatakan kami ingin muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Begitu gampang surganya itu ya. Padahal yang namanya surga itu perlu yang namanya jalan. Kata Rasulullah, inna likulli syai'in tariqan wa tariqul al-jannah al-ilm. Beliau mengatakan bahwa setiap sesuatu ada jalannya, dan salah satu di antara jalan surga adalah al-ilm, yaitu berthalabul ilmi. Yang kedua adalah yang ketiga kita akan membahas bagaimana kita cara menjaga Al-Qur'an. Dan yang keempat kita akan bahas mengenai beberapa kompetensi hal yang perlu kita kuasai kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Itu kurang lebih 4 poin tadi ya. Semoga kita semuanya bisa cukup waktunya setengah jam. Kalau tidak ada nanti, kalau nggak cukup ada perpanjangan waktu mungkin. Ada waktu tambahan maksimal 10 menit. Yang pertama adalah tentang karakteristik Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu sangat begitu luar biasa, punya keistimewaan yang luar biasa. Paling tidak sama merangkum ada 5 poin. Pertama adalah mahfudun minat taghyiri wa tabdil. Jadi Quran ini Allah Subhanahu wa taala menjaga dari segala distorsi atau pemalsuan. Ini kalau kita membaca sejarah ya. Sejarahnya saja Al-Quran ini sejak zaman Rasulullah SAW itu sudah mulai ditulis Al-Quran ini, wahyunya ya. Dan Rasul sering ketika beliau meminta para sahabat mereka menulis Al-Quran, dan beliau mengatakan, ya wahai sahabat, da'u hadis surah fi kada wa kada, letakkan surat ini di tempat ini dan tempat ini, untuk terkait urutan suratnya ya. Kemudian kita bandingkan dengan agama yang lain, misalkan kalau kita membaca misalkan ajaran-ajaran Yahudi kemudian Kristen, ternyata kitab mereka sudah mengalami banyak perubahan ya. Misalkan kita contohkan ya,
ternyata semua penulis Injil atau Bible itu rata-rata mereka menulis Bible itu di atas 100 tahun setelah wafatnya Yesus atau meninggalnya Yesus. Dalam versi mereka ya, karena mereka meyakini Yesus itu meninggal ya. Kalau versi kita, Yesus diangkat, Isa diangkat ke langit dan dia turun di akhir zaman kan gitu. Nah, itu ditulis 100 tahun setelah meninggalnya Yesus. Artinya apa? Kita perhatikan waktu-waktu antar 1 Masehi sampai 100 Masehi itu masa-masa susah orang-orang Kristen. Kenapa? Mereka menghadapi yang namanya kekejaman Romawi. Mungkin mereka baru mengalami masa-masa yang mulai agak melonggar itu mendekati abad ketiga Masehi. Tepatnya masuk tahun 4 Masehi, mereka berkolaborasi dengan Raja Romawi Konstantin saat itu ya, yang kemudian akhirnya menimbulkan ajaran Trinitas itu. Jadi mereka butuh waktu lama. Sementara Islam ini, Quran dituliskan semenjak zaman Rasulullah SAW masih ada, dan beliau punya banyak penulis wahyu. Ya, di antaranya ada Muawiyah, kemudian ada banyak sahabat-sahabat yang lain, Zaid bin Sabit dan yang lain. Yang kedua, Quran merupakan istimewa kenapa dikatakan al-mu'jizatul kubra lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hal mukjizat yang besar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara mengenai mukjizat, maka mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang diberikan kepada para rasul untuk menguatkan klaim kerasulan mereka. Ini yang namanya mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mukjizat, maka kalau kita tarik garis lurus mukjizat dari masa ke masa, itu menyesuaikan bagaimana kondisi zaman saat itu. Kita contohkan Musa alaihissalam hidup di zaman banyak tukang-tukang sihir. Maka kemudian mukjizat Musa adalah untuk menandingi sihir mereka, tongkat yang berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, beliau hidup di zaman ketika saat itu yang namanya teknologi kesehatan itu sudah maju sekali ya. Itu zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat yang tidak mungkin ditandingi, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Daud alaihissalam hidup di zaman, karena beliau ini ya, hidup di zaman yang namanya Bani Israel. Kemudian di zaman saat itu banyak namanya peperangan. Mukjizat Nabi Daud adalah bisa melunakkan besi. Jadi nggak butuh alat untuk melunakkan, cukup pakai tangan ya. Wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan untuk lembutkan besi untuk Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW hidup di zaman, memang kita sering kalau membaca sejarah ya, zaman Rasulullah sebelum beliau lahir itu disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan berarti mereka orang-orang yang bodoh yang tidak tahu ilmu. Kalau membaca sejarahnya, mereka dikatakan jahiliyah karena mereka tidak mengenal siapa sebenarnya Tuhan mereka. Mereka malah menyekutukan Allah ya. Tetapi jahiliyah ini maksudnya adalah seperti mereka menyembah kepada selain Allah. Tetapi kalau dilihat dari ilmu yang berkembang, ternyata di zaman jahiliyah itu sudah dikenal yang namanya sastra Arab yang luar biasa. Maka dulu di zaman jahiliyah yang namanya orang-orang Mekah, itu mereka setiap tahun ada namanya kontes membaca atau membaca puisi di beberapa tempat, misalkan Pasar Ukas, Pasar Dul Majas, kemudian Majannah, dan nanti puisi yang terbaik itu ada 7 yang terbaik nanti ditempelkan di dinding Ka'bah. Maka dikatakan al-mu'allaqatus sab' atau 7 yang ditempelkan. Maksudnya yang terbaik dipilihkan ya, sama dengan kalau di zaman-zaman sekarang ya. PBB itu hampir setiap tahun mungkin enggak ada atau berkala ya, mereka menentukan ada 7 keajaiban dunia. Dulu setahu saya Borobudur pernah masuk ya, nggak tahu kalau sekarang masih enggak. Ada apa terus sama di Mekah dulu ada puisi terbaik 7 diambil ditempelkan di sana. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Beliau hidup saat itu orang-orang Arab sudah sampai pada tingkat yang sangat tinggi dalam sastra mereka. Maka Al-Quran datang itu dengan membawa sastra yang luar biasa. Ya, sastra Arab yang sampai orang-orang Mekah pun mereka sampai geleng-geleng, mereka meyakini ini hal yang luar biasa. Maka kata seorang Walid bin Mughirah yang awalnya benci dengan Islam, ketika ketemu Rasulullah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia mengatakan wa innahu lahalawah wa inna alaihi latolawah, dan seterusnya. Dia mengatakan wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih,
Dan Quran ini bacaan yang dibaca Muhammad itu unggul dan tidak akan bisa dikalahkan. Maka hampir-hampir saja dia masuk Islam. Tapi karena kekufuran sudah menutupi hatinya ya, sehingga dia akhirnya kembali kepada kekufuran. Ini bisa kita baca dalam surah Al-Mudaththir. Nah, selanjutnya letak kemukjizatan Quran yang lain adalah karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang berbeda dengan mukjizat sebelumnya yang diberikan kepada Nabi atau Rasul sebelum Rasulullah Muhammad, termasuk kepada Rasul Muhammad sendiri. Jadi kalau kita perhatikan, semua mukjizat yang diberikan kepada semua Rasul itu mukjizat yang hanya bisa dilihat pada zamannya. Ya. Misalkan contohnya di zaman Nabi Soleh, onta bisa keluar dari batu, itu hanya di zaman Nabi Soleh. Ya. Dan seterusnya, termasuk di zaman Rasulullah, mukjizat beliau, misalkan contohnya ada mukjizat kerikil yang ketika di tangan beliau bertasbih, itu juga di zaman beliau. Sekarang kita enggak, karena beda dari zaman sekarang ya. Karena kalau mungkin beliau di zaman sekarang mungkin sudah viral tuh. Jadi dimasukkan video. Di zaman dulu enggak ada, itu hikmahnya. Itu hikmahnya, enggak ada. Tetapi itu yang luar biasa. Jadi di zaman Rasulullah ini ada beberapa mukjizat yang memang pertama mukjizat yang berupa alam semesta yang masih terlihat sampai hari ini. Saya teringat ya, kalau kita membaca dalam sebuah kitab tentang ayat kauniyah atau Al-Ijazul Ilmi, ada seorang ulama dalam bidang ilmu kauniyah mengatakan suatu ketika ada seorang pemikir Muslim, ya. Ada seorang non Muslim yang dia menyampaikan sebuah testimoni, kesaksian. Ini seorang non Muslim ini ternyata pernah sampai kepada bulan. Dia mengatakan dalam sebuah talkshow seminar, kami telah sampai ke bulan dan kami telah meneliti tentang struktur bulan, dan kami simpulkan kalau melihat kondisi gambar yang ada dan penelitian yang lebih mendalam, bulan ini sepertinya itu pernah mengalami retak. Nah, ternyata ada seorang di sampingnya, seorang yang pemikir Muslim mengatakan, kalau Anda mengatakan bulan pernah retak, maka Allah Maha benar. Dalam Quran dikatakan iqtarabatis saatu wan syaqal qamar. Jadi kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Artinya dalam konteks kejadiannya kita tidak tahu, karena kita hidup di zaman jauh ya, 1400 tahun setelah beliau. Tetapi ternyata ilmu sains telah menunjukkan bahwa ada peneliti yang mengatakan bulan telah retak, dan itu dibenarkan Quran. Quran mengatakan tadi wang sakal kamar. Itu pertama. Yang kedua, kalau tadi terkait mengenai masalah kejadian alam, yang kedua adalah Al-Quran ini satu-satunya mukjizat yang akan terus dibaca sampai ila yaumil qiyamah. Itu yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain ya. Dalam artian dibaca oleh berbagai orang, dihafal banyak orang, itu hanya Al-Qur'anul Karim. Itu poin yang kedua, mukjizat. Yang ketiga adalah yang membuat istimewa Al-Qur'an adalah, udah saya singgung di awal tadi, kitab ini ditulis semenjak dia turun. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan intinya memerintahkan para sahabat untuk menulis wahyu, dan beliau melarang mereka mencampur dengan selain wahyu. Beliau mengatakan wa man kataba ghairal qur'ani falyamhuhu. Barang siapa yang menulis menulis selain Quran, maka hendaklah dia menghapusnya. Ini karena kehati-hatian Rasulullah supaya wahyu Al-Qur'an itu tidak tercampur dengan hadis. Makanya kalau kita membaca secara ilmu hadis itu baru ditulis pada masa seorang ulama bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan itu pada masa Umar bin Abdul Aziz atau sekitar tahun 100 atau 99 sampai 101 Masehi. Itu beliau Hijriah, ketika beliau menjadi khalifah Bani Umayyah. Artinya apa? Para sahabat diteruskan para generasi setelahnya, mereka sangat hati-hati ya. Hati-hati menjaga Al-Quran jangan sampai bercampur dengan yang lain. Maka kesimpulannya, ini kalau nanti kita simpulkan, Al-Quran ini satu-satunya kitab di alam semesta ini, yang pertama ya, yang bahasanya masih asli, seperti bahasa dia turun bahasa Arab dan sekarang juga bahasa Arab.
Quran mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, dan kita membaca semua ayat Al-Qur'an semua adalah bahasa Arab. Bisa dikatakan 100% bahasa Arab, kecuali memang ada beberapa kalimat ya, kata yang bukan bahasa Arab seperti istabrak, ini bukan bahasa Arab, tetapi ini adalah bahasa yang kemudian diserap dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa kita ini bahasa serapan udah dianggap seperti Arab. Atau dalam kata lain, kalaupun ada beberapa lafadz yang itu tidak bahasa Arab, tetapi secara mayoritas adalah bahasa Arab, itu hanya sangat kecil sekali. Dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah ya, an-nadiru kal ma'dum. Jadi an-nadir kal ma'dum, hal yang langka itu dianggap tidak ada. Seperti itu. Jadi dianggap tetap semua bahasa Arab. Kemudian kita perhatikan dalam kitab yang lain. Misalnya kitab Injil ya. Injil ini kan di hari-hari ini kalau kita menemukan bahasa yang paling puncak ya, kan udah banyak mengalami terjemahan ya Bible Injil itu. Bahasa yang dirunut yang paling kuno itu adalah bahasa Ibrani. Padahal kalau menurut para kristolog, kalau hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam tentunya bukan bahasa Ibrani, tetapi ada namanya saat itu bahasa Aramaik ya. Tapi ternyata Injil yang bahasa Aramaik ini sudah tidak ditemukan. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya kitab yang bahasanya masih asli ya Al-Quran ini. Ditulis sejak awal turunnya wahyu ya Al-Quran ini. Itu poin 3 ya. Dimulai penulisan wahyu sejak Rasulullah SAW. Yang keempat, Al-Quran ini satu-satunya kitab di alam semesta yang diriwayatkan secara turun-temurun atau secara mutawatir, yang kemudian kita mengenal ada namanya al-qiraatul mutawatirah. Jadi gini, ulama qiraat kemudian mereka mengumpulkan berbagai macam qiraat, dan mereka hanya menyepakati hanya qiraat mutawatir yang ini qiraat ini yang diterima kaum muslimin, ulama qiraat dan semuanya jumhur para muslimin, mereka menerima qiraat ini dan itu satu-satunya yang boleh dibaca ketika kita sholat. Itu qiraat mutawatirah. Nah, sementara qiraat-qiraat yang lain itu tidak diterima. Makanya kemudian ulama mereka selain ada proses pengumpulan Quran di zaman Abu Bakar ya. Kemudian selanjutnya zaman Abu Bakar ini disimpan oleh Umar di rumah Hafsah. Kemudian di zaman Utsman itu dikumpulkan lagi. Kemudian dikumpulkan, dan setelah itu Quran ditulis pertama mengenalkan namanya Rasm Utsmani, penulisan secara Rasm Utsmani. Yang kedua, Musab di zaman Utsman bin Affan ini, Khalifah Utsman bin Affan itu melihat potensi perbedaan qiraat, sehingga saat itu yang namanya Al-Quran nggak seperti sekarang ya. Sekarang itu kan Quran ada kalimatnya jelas, kitabnya besar, kemudian ada harokatnya, ada tasdidnya. Dulu hanya tulisan gundul aja. Karena gundul itu apa? Gundul di situ maksudnya nanti akan untuk menjembatani perbedaan bacaan. Contohnya gini, ada qiraat yang berbeda, fanadaha min tahtiha dan man tahtaha. Itu kan sama kan, sehingga kemudian tulisannya sama, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Itu di zaman, makanya kalau zaman sekarang itu orang baca Quran masih salah, harokatnya masih fathah ke domah ke kasroh ke dan seterusnya, nggak ada tasdid dibaca tasdid dan seterusnya. Itu termasuk hal yang aneh. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah ada harokatnya. Bahkan itu ada apa? Itu ada beberapa, kalau di zaman dahulu sama ingat ya, orang kalau ngapalkan Quran itu kadang itu masih terbawa dengan yang namanya transliterasi. Kan ya, jadi ada ayat Al-Quran bawahnya ada latinnya dalam versi bacaan itu. Makanya kadang kita temukan mereka membaca Quran itu ya kadang terbawa itu, misalkan alladzina amanu dibaca alladzina. Pak alladzina itu. Kemudian amanu menjadi amanu ini. Ini kan salah ya. Jadi kadang terbawa itu gitu. Oleh karena itu itulah pentingnya kenapa kita mempelajari ilmu tajwid dan mengamalkan, supaya ketika kita membaca itu membaca dengan bacaan yang benar tadi. Kembali ke tadi, maka Al-Qur'anul Karim yang sampai kepada kita ini Al-Qur'an yang memang itu mutawatir atau qiraat yang mutawatir. Apakah qiraat mutawatir itu? Pertama, qiraat mutawatir adalah qiraat yang sanadnya sampai Rasulullah SAW. Pertama. Yang kedua, qiraat ini diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang adil. Adil ini artinya adalah mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, yang diterima secara riwayat. Dan yang ketiga, qiraat ini selain sesuai dengan kaidah bahasa Arab,
atau sesuai dengan kaidah Rasim Utsmani. Itu ada 3 yang disepakati ulama. Kalau seandainya 3 ini tidak terpenuhi, maka tingkatan qiraatnya itu di bawahnya. Dan kalau di bawah itu berarti dia tidak bisa kita baca dalam contohnya gini, dalam Quran laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Itu kan juz Al-Baqarah ya. Itu dalam qiraat Ibnu Mas'ud itu ada namanya tambahannya ya. Mir rabbikum fi mawasimil hajj. Ini qiraat ini tidak boleh dibaca. Kenapa? Ini qiraat yang kalau dalam bahasa ilmu qiraat namanya qiraat mudraj. Qiraat yang disisipkan. Itu sebenarnya itu adalah tafsirnya. Karena tafsirnya itu nggak dibaca ya. Tapi orang-orang setelahnya mereka mengira itu riwayat, kemudian diriwayatkan sampai terjadi kesalahpahaman itu, dan ulama qiraat mereka peka ya. Mereka menyaring mana qiraat-qiraat yang akhirnya kemudian diputuskanlah ada 7 macam qiraat yang kita kenal dengan qiraat sab'ah ya. Yang pertama qiraatnya Imam Nafi ya, kemudian yang kedua qiraatnya Ibnu Katsir, kemudian yang ketiga qiraatnya Abu Amr, dan yang keempat qiraatnya Ibnu Amir, yang kelima qiraatnya Asim. Asim ini yang kemudian menurunkan dua perawi ya. Di Asim ini ada 2 perawi yaitu Syu'bah dan Hafs. Nah, kita ini orang-orang Indonesia secara mayoritas, bahkan seluruh dunia yang mayoritas menggunakan qiraatnya Hafs dari Asim. Yang keenam ada namanya Ali Al-Kisai, yang ketujuh ada yang namanya Ali kemudian Hamzah ya, ada 7 ya. Nah, 7 ini kemudian dikenal dengan qiraat yang 7 atau al-qiraat sab'ah. Dan kemudian ulama yang lain mereka menambahkan lagi ada 3 tambahan lagi. Kemudian kita mengenal yang namanya qiraat asrah. Yang ke nomor 8 itu qiraatnya Imam Abu Ja'far. Kemudian yang ke-9 ini qiraatnya apa? Qiraatnya Ya'qub, dan yang terakhir adalah qiraatnya Khalaf ya, qiraatnya Khalaf. Ya, ini 10 qiraat tadi yang kemudian sampai kepada kaum muslimin dan terbawa ke seluruh dunia dan kemudian sampai kepada kita, yaitu diantaranya qiraat Hafs dari Asim. Jadi kalau kita misalkan ya sholat di tempat lain jangan kaget ya. Contohnya ini ada qiraatnya Al-Kisai, itu kan menggunakan imalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Itu qiraatnya Ali Al-Kisai misalkan, kita jangan kaget kalau kita di tempat lain ya. Tapi jangan diterapkan di Indonesia karena dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan. Nanti imamnya mengatakan wadduhi wallaili idza saji, makmumnya imamnya siapa? Ya, baik. Itu yang keempat ya. Jadi qiraatnya mutawatir ya. Yang kelima, Al-Qur'an Al-Karim karakteristiknya terakhir ya. Yang terakhir adalah dia memiliki yang namanya karakter satu-satunya kitab di alam semesta ini yang memiliki banyak penghafalnya. Kalau kita perhatikan, kalau kita mau mencari ya siapa yang menghafal Perjanjian Lama atau Taurat dan Perjanjian Baru, saya kira betapa susahnya ya, karena mereka tidak mungkin ya, apalagi dalam Perjanjian Baru ada 4 versi, ada Injil Lukas, Markus, dan 4 macam ya, Yohanes ya, kemudian Matius ya. Itu susah mencari penghafal mereka. Itu 5 poin tentang karakteristik Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita masuk ke poin gerbang yang kedua. Kalau tadi tentang karakteristik Quran, yang kedua adalah kita akan membahas tentang bagaimana kita bahagia bersama Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita bahagia? Saya teringat dengan sebuah nasyid. Nasyid ini kita sering mendengarnya dari orang-orang Mesir ya. Di orang Mesir tuh mereka sering dulu menyanyikan nasyid ya. Kalau saya lakukan gini, dalam nasyidnya, kam tadzakarna zamanan yauma kunna su'ada bi kitabillahi natluhu kitab sobahan wa masaan. Jadi artinya betapa banyak kami teringat suatu hari yauman kunna su'ada, kami bahagia. Kami teringat dulu zaman kami bahagia ya. Bi kitabillahi natluhu, dengan kitabullah kami membaca Al-Qur'an sobahan wa masa, di waktu pagi dan waktu sore. Dia menggambarkan saat itu ketika kondisi Mesir itu kondisinya sedang sangat susah ya, terintimidasi pemimpin yang zalim. Maka mereka teringat di zaman dahulu kami biasa membaca Quran pagi dan sore, membaca Quran dengan baik ya. Kami bahagia. Kalau kita ambil dari kalimat tadi kami bahagia, artinya apa? Ini adalah sebuah kata kunci yang luar biasa. Artinya sebenarnya
kebahagiaan yang puncak kebahagiaan adalah ketika kita masih bisa membaca Al-Quran di waktu pagi dan petang. Ya, makanya dalam doa Quran kita ada ya, warzuqna tilawatahu. Ini ana al-laili. Kita berdoa, ya Allah berikan kami rezeki bisa membaca Quran di waktu-waktu malam dan waktu siang. Karena tidak banyak orang yang mereka bisa membaca Quran ya. Kalau dengan atau kita ya di negara seperti pecahan Rusia dulu zaman komunis ya, jangankan orang baca Quran, orang sholat nggak akan bisa ya. Orang sholat, orang ibadah apapun dilarang. Ya. Maka kembali ke tema tadi, bagaimana kita bahagia bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Setelah kita sepakat bahwa Quran membahagiakan, maka yang pertama adalah kita bahagia kalau kita membaca Al-Quran ini ana al-laili wa atrafan nahar. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ada dua golongan manusia ya, golongan manusia yang mereka itu diiri, orang-orang tuh iri dengan mereka. Dan beliau mengatakan salah satunya adalah orang yang Allah berikan dia Quran dan dia kemudian bisa membacanya di waktu malam dan siang. Artinya salah satu hal yang sangat orang tuh iri dan pengen ya, ketika melihat orang tuh bisa membaca Quran dengan baik ya. Orang tuh mereka bisa mengamalkan Quran, bisa memahami Al-Quran, itu yang membuat iri. Yang pertama. Yang kedua adalah setelah membaca Al-Quran maka kita bahagia dengan cara fahmuhu fahman sahihan. Kita memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar ya. Jadi pemahamannya artinya karena tidak sedikit mereka yang berkecimpung dengan Quran, mereka justru tidak memahami apa yang mereka baca. Dan Quran sudah mengatakan itu ya. Ya. Quran mengatakan mathalul ladzina hammilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Contoh orang yang mereka diberikan kitab Taurat dan tidak bisa membawanya itu seperti seperti keledai yang membawa lembaran kitab suci. Ini artinya Quran memberikan gambaran orang yang diberikan kitab dan tidak bisa mengembannya itu seperti keledai yang membawa lembaran kitab suci. Artinya kalau dalam gambaran Al-Quran sendiri dan hadis, pertama, keledai itu binatang yang suaranya paling buruk. Pertama. Yang kedua, keledai itu binatang yang dianggap suaranya binatang suara paling buruk. Yang kedua, keledai itu binatang yang disebut dengan binatang yang bodoh, itu keledai. Maka tadi dibuat permisalan. Yang ketiga, dikatakan bahwa keledai itu dia setiap melihat iblis atau setan itu dia berteriak-teriak. Maka ketika kita mendengar suara keledai itu kemungkinannya adalah keledai ini sedang melihat iblis. Itu poin yang ketiga. Intinya Al-Quran Al-Karim itu ketika memberikan gambaran mengenai keledai itu gambaran yang negatif ya. Sehingga kita harus waspada. Yang keempat, keledai itu dia memiliki yang namanya otak ya, otak keledai. Otak ini kalau dimakan orang, kalau dalam keyakinan orang-orang Arab, maka mereka akan menjadi bodoh gara-gara makan otak keledai. Yang ketiga, bahagia dengan Quran adalah hifdzan mutkinan. Bagaimana kita menghafal Quran dengan hifdzan, hafalan mutkinan yang mutkin. Artinya hafalan yang selak ya tentunya dengan bacaan yang bagus. Bacaan yang sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa yang ingin yang ia senang membaca Al-Quran dengan bacaan yang ghad dan tarian, bacaan yang segar, bacaan yang sangat bagus ya, seperti air laut yang segar ya. Falyaqra ala qiraat Ibnu Ummi Abd, hendaklah dia membaca seperti bacaannya Ibnu Ummi Abd. Artinya apa? Menghafal Al-Quran sebagaimana Ibnu Mas'ud ini salah satu di antara manakibnya, hal yang luar biasa, beliau mengatakan aku mengambil langsung dari Rasulullah 70 surat dari mulut beliau, dari talaki langsung 70 surat. Dan itu sesuatu yang tidak terjadi dengan sahabat yang lain karena mereka punya banyak kesibukan ya. Ada sahabat yang sibuk berdagang, ada sahabat yang mereka sibuk berperang, ada sahabat yang mereka ada kesibukan yang lain, atau mereka terganggu dengan kondisi alam yang tidak memungkinkan. Karena saat itu kan Madinah itu kan dibatasi dengan pohon-pohon kurma, nggak seperti sekarang yang di mana-mana ada aspal yang mudah sekali, ada tolnya juga. Dulu susah ya, sampai Umar tuh sampai ketika belajar dia mengatakan aku dan tetanggaku ini
kalau menemui Rasulullah bergantian. Kadang dia berangkat, saya kemudian nanya kira-kira materinya apa. Kalau saya berangkat, saya menyampaikan ke dia apa yang disampaikan Rasulullah. Artinya betapa betapa dulu sahabat mereka nggak mau ketinggalan nih, semangat mereka luar biasa. Yang keempat adalah al-amal bi amalan mukhlisan, yaitu mengamalkan Al-Qur'anul Karim dengan ikhlas. Ini yang nggak kalah pentingnya ya. Kemudian yang gerbang yang ketiga, kita bahas mengenai bagaimana bagaimana cara kita untuk menjaga Al-Qur'anul Karim ya. Bagaimana cara kita menjaga Al-Qur'anul Karim? Maka saya sampaikan di sini ada 8 poin ya. Yang pertama adalah kalau dalam bahasa Jawa ojo pedot niat. Artinya sejak awal kalau kita interaksi dengan Quran, niat kita selalu kita perbaiki. Jadi nanti niat itu niat itu yang nanti menentukan bagaimana kualitas dan kapasitas kita. Kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan, aku menemukan orang di zaman sekarang mereka mencari ilmu dan mereka tidak bisa mendapatkan ilmu itu karena mereka salah dalam jalan ilmu tersebut. Maka maksudnya adalah selain salah metode mencari ilmu, yang kedua salah dalam niat mereka. Itu pertama. Yang kedua adalah ojo pedot semangat. Artinya kita jangan berhenti semangat. Karena biasanya gini, biasanya orang yang bukan hanya Quran ya, di mana-mana ya, orang cari kerja, orang di dunia akademis, dunia bisnis dan yang lain-lain, ketika dia sudah berjalan, dia akan menghadapi yang namanya banyak sekali hambatan dan rintangan. Nah, disitulah kita akan dites kita sampai di mana. Apakah kita termasuk orang yang berjalan sampai akhir terminal tujuan kita, atau kita berhenti di tengah jalan karena melihat hambatan yang tidak mungkin kita selesaikan. Maka semangat di sini sangat-sangat memberikan pengaruh ya. Sekuat apa semangat kita, itu nanti yang menentukan kita akan sampai kepada tujuan atau tidak ya. Kemudian yang ketiga adalah ojo pedot. Kalau saya mengatakan ojo pedot oyot, artinya akar. Artinya seorang yang berthalabul ilmi, pertama jangan melupakan yang namanya sanadul ilm. Jadi ilmu itu ada sanadnya. Termasuk Al-Qur'anul Karim, kita mempelajari dengan qiraat yang kita ambil itu dengan melalui sanadnya ya. Kayak saya, guru saya siapa sampai kepada Rasulullah, Rasul kepada malaikat Jibril ke Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada sanadnya. Maka ini yang membedakan Islam dengan agama yang lain, pengikut Islam dengan agama yang lain. Abdullah ibnul Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din. Isnad atau sanad itu dari bagian agama, termasuk bagian agama ya. Laulal isnad laqala man qala maqala. Jadi kalau seandainya orang itu, kalau seandainya tidak ada sanad, maka orang akan berkata apa yang dia kehendaki. Orang bebas mengatakan ya. Itu apa? Itu yang membedakan Islam dengan yang lain. Kemudian selanjutnya adalah aja pedot tirakat, artinya riyadhah. Riyadhah itu artinya sebuah pengorbanan bagaimana cara kita mencari kesuksesan. Kita contohkan ya. Di zaman dahulu para ulama itu kalau mereka berjuang untuk belajar, mereka tuh sampai mereka itu berjuang supaya apa? Supaya mereka bicarane ora apa? Sebelum muncul lagu begadangnya Roma Irama ya. Itu dulu para ulama tasawuf, mereka tuh bingung. Ini kita tuh pengen semalaman mulai isya sampai subuh. Mohon maaf, ini 33 menit ya. Nanti kita paskan 4 menit ya, pas gitu. Sampai mereka mengatakan kita harus cari tahu apa tadi? Kita harus mencari tahu bagaimana cara kita bisa semalaman bisa melek, mencari cara melek, kemudian mereka bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu di Turki atau di sana ya, mereka mencari cara itu, akhirnya ketemulah mereka menemukan yang namanya biji kopi, kemudian mereka masak ya sampai kemudian menjadi yang kita kenal sekarang dengan namanya apa, kopi yang hangat itu. Yang itu kalau diminum dia mengandung kafein kan, membuat orang nggak tidur. Jadi sejarahnya sebenarnya kopi itu sebenarnya itu digunakan diminum para ulama dulu, ulama tasawuf, ulama sufi, itu supaya mereka bisa semalaman berzikir. Nah sekarang mengalami bergeser zaman, kopi itu hanya menjadi sesuatu yang
bukan sakral ya. Orang-orang siapapun bisa minum kopi di angkringan dimanapun bisa minum. Akhirnya malah malah terjadi pergeseran ini. Awalnya seperti itu. Bahkan yang luar biasa di pesantren dulu ada seorang santri mengatakan, sayang pokoknya malam saya nggak boleh tidur. Malam harus saya gunakan untuk yang namanya belajar. Akhirnya matanya itu dilabur sama garam biar nggak tidur. Yang kita ambil ini jangan diperhatikan yang penting nih. Nggak diperhatikan bisa bahaya tuh, bisa iritasi. Yang kita ambil semangat itu, bagaimana mereka nggak mau tidur. Yang ketiga, saat kemarin ketika anak saya berpulangan dari Al Muayyad ya, di pesantren Al Muayyad Mangkuyudan, saya tanya jadwalnya ngajinya apa saja. Jadwal ngaji itu disampaikan. Jadwalnya ini kalau Ramadan ini ada 3 kali ngaji kitab kuning. Terus saya tanya, kalau jadwal tidur tidak ada. Jadi kalau mereka misalkan di luar jadwal ngaji kok mereka masih melek, nggak masalah. Karena ini gini, kalau biasanya kalau di pondok itu kan ada tulisan jadwal tidur sekian-sekian, nanti bangun dan sekian dan seterusnya. Ternyata di pondok sana nggak ada jadwal tidur. Artinya silakan kalau mereka itu mau tetap melek, ya monggo. Yang penting semua kewajiban untuk sholat wajib dan lain-lain tetap terpenuhi. Seperti itu. Ini yang kita ambil semangatnya di situ. Kemudian selanjutnya adalah ajo pedot murojaah. Artinya apa? Ketika kita bersama Quran, maka jangan sampai kita mengingat Quran itu hanya ketika bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan di sebagian kaum muslimin itu kalau Ramadan ya, saya nanya ke survei ke beberapa saudara kita, itu mereka kalau Ramadan biasanya ada yang 1 juz, ada yang 1 juz sehari, ya, ada yang 10 halaman sehari atau setengah juz, ada yang sehari 5 halaman atau 1/4 juz, ada yang sehari 2 juz dan seterusnya ya. Bermacam-macam. Tetapi yang jadi masalah adalah kita perhatikan di sebagian kaum muslimin itu mereka kalau sudah melewati Ramadan itu mereka sudah lupa. Jadi yang terjadi gini, ketika bulan Ramadan mereka kemudian membuka lemari perpustakaan, diambil Al-Qur'annya, mereka baca ketika Ramadan. Ketika di bulan Ramadan mereka membaca terus selama 1 bulan penuh ya dalam hitungan Hijriah. Setelah itu Ramadan selesai, Al-Quran dikembalikan ke lemari kembali dikunci, lemari perpustakaannya dikunci, kuncinya dicantelkan di kamarnya. Setelah itu lupa di mana naruhnya. Akhirnya selama 11 bulan itu lupa membaca Quran dan lupa kuncinya tadi. Itu yang terjadi gitu. Makanya tadi termasuk orang yang menghafal Quran itu tidak boleh melupakan sedikit pun ya untuk mengulang Al-Quran. Maka dikatakan bahwa membaca adalah bahan bakar untuk menghafal. Kemudian selanjutnya yang ke-7, ojo, kalau tadi ojo pedot murojaah, sekarang ojo podo sambat. Artinya orang mau sukses maka janganlah mengeluh. Saya sering mengatakan ada ini sebagai ini ya, saya singkat, ada filosofi sukses, ada filosofi gagal. Sukses itu dari kata sukses proses. Artinya orang sukses itu dia akan selalu tidak pernah berhenti untuk maju terus. Itu sukses. Kalau orang gagal dari kata ga dan gal, gampang galau, gampang mengeluh, gampang resah, gampang gelisah, gampang segala masalah dianggap sebuah masalah. Padahal kata seorang ahli hikmah, tidak ada yang namanya masalah besar di alam semesta. Yang ada adalah kumpulan masalah kecil. Selama ini kenapa kita mengalami masalah besar? Karena kita hanya memposisikan dia besar, tidak memposisikan dia kecil. Kalau kita menganggap dia kecil, tentu kita akan ringan dalam menghadapinya. Yang terakhir, ojo podo maksiat. Artinya orang dalam mencari kesuksesan ahlul Quran itu harus bagaimana menjaga dirinya dari segala dosa dan maksiat ya. Masih ada waktu 2 menit, saya singkat tinggal tadi ya. Ada 8 kompetensi. Nanti yang ini tentunya menjadi bagian penting nanti yang kita tasir ya. Jadi ketika seorang membaca Quran, membaca menghafal itu tidak lepas dari 8 hal. Pertama adalah bagaimana dia menguasai wakaf dan wasalnya. Itu penting ya. Wakaf wasal itu penting. Misalkan fis samawat ituni, kalau kita wasalkan fis samawati tuni dalam qiraatnya Hafiz. Kemudian yang kedua adalah tentang makharijul huruf. Jadi makhraj huruf dan sifatnya itu penting. Kalau kita tidak bisa membedakan, ini akan jadi masalah. Dan dalam bahasa Arab, huruf yang berbeda itu bisa menimbulkan makna yang berbeda. Ya. Dalam bahasa Arab. Ya. Yang ketiga adalah harokat fathah, kasrah, dhammah, sukun.
itu kita berbeda cara membacanya, itu juga masalah, akan menimbulkan masalah. Yang keempat adalah tentang idhar, idgham dan seterusnya. Ada iklab, ikhfa dan semua bacaan terkait masalah gunnah atau jelas, samar itu juga memberikan pengaruh. Yang kelima adalah terkait masalah panjang pendek, al-maddu wal qasr. Panjang pendek dalam bahasa Indonesia enggak masalah. Misalkan contohnya, dengan dari mana? Lahir di mana? Saya dari Klaten. Saya dari Klaten. Enggak ada masalah. Dalam bahasa Arab itu bisa menimbulkan masalah besar ya. Kemudian poin yang keenam adalah al-gharaib wal muskilat. Jadi mendalami atau menguasai bacaan yang asing dalam Al-Qur'an. Contohnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, atau Bismillahirrahmanirrahim, Tasim mim. Karena enggak pernah belajar ilmu tasin, dia membacanya dosama. Sama siapa ini? Yang ketujuh, ini udah 40 menit ya. Kita singkat. Yang ketujuh adalah membaca Quran dengan murattal. Ini penting. Kompetensi kita adalah bagaimana kita membaca Quran dengan murattal, minimal murattal 1, murattal timur tengah minimal ya. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran dengan memperhatikan beberapa perbedaan yang tipis terjadi. Misalkan wakulna dengan fakulna. Itu berbeda ya. Beberapa perbedaan itu perlu kita kuasai supaya kita mendengar itu enak. Kalau terbalik itu gak enak ya. Kalau terbalik wawu